kamu keluar di isi di Yerusalem. Jadi orang kamu mana tu masih dia. Mga marunong parang kilom na. Mga ilang siya na ini ay nung kaligano siyang tangan ni Jehovah silopik dua sikap ni sa luhod dosa na idosahat na makamiyang mahita. Pero kami numain kepada kamu Tuhan maropik tangan marasog na pangsahatan maulihati doon individuan ni rohanami. Siyang kami numain sa luhod na ng pinapungong doon pinasagang bitaw nga ni bagas joromot Tuhan yang kayo kanilang ano. Isok kami numain pagkipang buhi. Kami akan naposok na sinulong. Narotim siyan kumatang siyanta. Madagotot ang nami, pinanami perhaladong. Sumanilo at akaros na kulihan na rong di pakay kanilang ano. Ay masuhulay halis kuliha cara kanyo Tuhan. Panginoon ko doon pangulukiyo ni tabim kami. Mga rajero halo pikiran ng ating namin sa dok nasa ang namin tayo. Asa suling sihatan namin di ba sa dami do kelas kirohan na sinakay. Dala tagumobi Tuhan mampuha kami sa luhot na lamarmida kinauli do kinaring dan yaka nanayang siya lupan namin do ito akapapikiran na nito. Kita namun masuk pakadayon namin Tuhan. Jala tagumobi kami naroon ngayon siyang kumarang siyang par. Pagisuhi kami partobili. Asas tinamuk ka sa pinamang ujungnya ng sudiyo daw huwag pasok-pasok kami. Luwas ni Roha. Jala daw hasanapon ng bidulong. Pasok-pasok sudiyo pagdalanan niya ka keluarga. Nasubuyo madapotok kami di soong. Nasubuy mangyahi ko akat ulawang pagtuuan na niya niya ka ulawang inasiga sigara panilo sigara titi. Korsero kami Tuhan. Naduluan mo sa luhot ng akala-akala namin. Inaburang luri kami ang nongan, magpangadyo kami ko makakkan na kurang mo Tuhan. Loro man natabatas kami. Alay mo lang yung paramisuhi ito tinido kami. Dilapos kerohan namin Tuhan. Nabuhay kami ang Tuhan akalang muli na dinenggan pagbartulo manilakan. Itong ibagas ang Tuhan Jesus Kristus. Ukang ulang maniyo Tuhan, dila kaujungan naman. Amen. Maulan tadi bumata shalom. Shalom. Mo ka naman ho kailan Tuhan kami man dilong. Mata syukuran. Sonari di Patri Sadario Mandapoton di penerangan mungkin habis siaran non adong dope ulah mengikut di agenda. Jadi satikosna ahama perluan ni haroro nami untuk mencari fakta dan data. Jadi ahama anon wujudna saya temui hingga bersetusan nama guru dok amu amanami nami ahama anon haperluanna semua dia do hati kosanna semua dia do haperluanna semua dia do anon akhirnya gambaran ke depanna asabui hami patorakon tu pimpinan. Nah, jadi laporan di sini sesuai fakta dan data ada di lapangan. Patorakon nami manon, jelas satikosna asa dengan pertimbangan non mencermati pimpinan dan moron nami daktaban nami. Jadi ahanan di patoran ni amanami ina nami non amang guru na peralado hidup pasahapan nami unang adong nalipe sian hari kotacar lau tu halinggangan ni kuriatai hidup satikosna penugasan narutu kami satabi dihamu amanami na nami molo semua dia do wujudna non nagabi diputuskan nagabi dicermati nagabi pertimbangan yang paling baik sian pucuk pimpinan ta anggoon tapangido maasanan menggan bui dibahin nasida keputusan unang benean adong akan keputusan naso nagabe menggambarkan ketidakbaikan ke depannya nagabe melahirkan suatu bagian-bagian
polemik-polemik yang baru lagi. Jadi perluan harapan melalui perjumpaan tahun dapat manan akan solusi-solusi yang dimainkan dengan membangun pucuk pimpinan hakai ada di kantor pusat. Lima mungkin siang kami, jadi mungkin anon selanjutnya manangna sedung amang pendeta 5 juta kan no, orang siang kamu nama jalur nami di kamu ama nami ina nami mau lihat deh. Karena sesuai dengan pengalaman kami, lebih dari mediasi di Jambi berbalik fakta keluar. Jadi kami meminta maaf terkait dengan fakta tahun yang ada di depan Tuhan. Kalau di depan media dari hari ini, mungkin kami menunggu dokumentasi karena tahun itu Tuhan. Jadi alhamdulillah terjadi hal yang 3 hari. Nah, dengan hoax yang kedua, sehingga kesalahan-kesalahan dihami dalam bentuk tentang rantai sedang dibawai. Tidak masukkan yang boleh naik ke sepakat asal di. Jauh ya makalana kami buat kami do rekaman nih kata yang udah mulai sanawal satu kemudian itu. Nah pasti tidak mau nami dan tebal nami atau orang nasihat kamu nak. Jangan sama nyanyi dong dengan catatan kami tidak mengambil keputusan. Ya, nani? Iya. Berburu nama kuliah belum pernah deh. Mulai dari itu kata, bagaimana kamu atau ada dengan kami di bagasan Tijon, buat apa lupa para kota tahun. Sedikit nanti mulai yang kita berburu anak inon supaya tidak menjadi hoax atas apa yang kita bicarakan. Nanti di penghujung rapat akan disuarakan kembali atau dibacakan kembali apa yang menjadi pembicaraan kita selama kita melakukan rapat ulama. Jadi seperti itu memang. Jadi mulai kembali kata. Jadi takut kemana dia mengate mengolah mereka jendela. Jadi memang penugasan naruto kami semua dari dongan apinon bahwa kami sebagai pencari fakta informasi yang seluas-luasnya. Dan itu nanti akan kami teruskan kepada pucuk pimpinan dan pucuk pimpinan nanti yang akan berkompeten untuk memutuskan itu. Nah, jadi informasinya kami memang bahwa pucuk pimpinan Ipurs dan Sekjen HKI telah berkunjung ke Wali Kota Jambi membicarakan tempat ibadah HKI Resort Khusus Simpang Rimbo dengan hasil percakapan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tempat ibadah HKI Simpang Rimbo harus direlokasi ke Kecamatan Alam Barajo. B. HKI menyediakan lahan tapak gereja dengan luas paling sedikit 1000 meter kuadrat. C. Lahan dengan sebagaimana pada huruf B telah disediakan dan dihibahkan oleh satu keluarga Manulang, penatua HKI dari Simpang Rimbo, dan tanah gereja HKI Simpang Rimbo kembali ke keluarga Manulang. D. Bahwa dan seterusnya. Sehingga ada pemahaman seperti ini bahwa bergabunglah HKI Penerangan dengan Simpang Rimbo dan berubah nama menjadi HKI Alam Barajo supaya izin bisa dikeluarkan oleh wali kota. Nah, atar imam nagabe si hata inti pokoknya di bagasan tikion. Jadi pas imam tuhamuna akamanami doa pinanami sehubungan dengan Pak Kateyon ini pucuk pimpinan dengan wali kota supaya menyatukan kembali dua gereja ini menjadi satu gereja yang bernama HKI Alam Barajo. Langsung lima pasal tema partikenon Tuhan muna salutna untuk merespon informasi nau kesehatan Tuhan muna kena. Silakan. Ngomongin
Boleh tema di amang tim dari Muslim Pindah Pusaka. Sepengetahuan kami bahwa asa dirikan mediasi sesuai dokot kebenaran dan keadilan dan kebaikan. Jadi asa bui amanami nau pasang kami nako sendiri bata narotu bagas tahun menikahi hal songon na didokon ni ina bahwa bohado morosongon hamu manaon nangkap kami. Karena kenapa? Mungkin sedikit banyaknya amang naro belum begitu menguasai ada apa tidak terjadi. Laos alani memang sama surat kami naun kufilpo kami tu pimpinan pusaka. Laos ido na bebe sama siap kami secara bulat. Dores di Kuria dari minggu bahwa surat kami na kufilpo kami tanggal 21 September 2020. Isi hakai penerangan 2021. Isi hakai penerangan bagaimana latar belakang atau rangkaian berdirinya dan perjalanan hakai penerangan. Nah, pada saya jawab kami, hakai penerangan berdiri tahun 2014 berpisah dari hakai Simpang Rimbo karena di latar belakang adanya konflik antara pendeta Andres Pasaribu dengan sebagian Parkanado hakai Simpang Rimbo, termasuk penghibah tanah lokasi gereja HKI Simpang Rimbo, yaitu dari Amasuk 2 di Madura. Nah, pada berdirinya gereja HKI Penerangan dilakukan oleh beberapa keluarga dengan penuh perjuangan menghadapi banyak rintangan dari masyarakat setempat, dari pihak pemerintah kota dan provinsi Jambi yang turut diketahui oleh Amang Pendeta JP Nadi Tukudu. Ada beberapa kali mau ditutup, tetapi atas penyertaan Tuhan dan bantuan Tuhan, HKI Penerangan dapat berdiri sampai sekarang. Yang ketiga, setelah melewati masa-masa sulit, permohonan pengurusan IMB, Gereja HKI Penerangan sudah diajukan pemerintah Kota Jambi pada tahun 2015, sehingga peribadatan berjalan baik dan kondusif selama 4 tahun, sesuai SK Pimpinan Pusat HKI Penerangan bersetel di Resort Jambi. Selanjutnya, di HKI Kota Baru atau setel Resort Jambi terjadi konflik. HKI Kota Baru jadi resort khusus dan HKI Penerangan jadi setel Resort Jambi. Nah, Bapak konflik di HKI Kota Baru berkepanjangan. Amangeporus Pendeta Pahala Huta Barat datang ke Kota Baru memutuskan disatukan kembali, sehingga Pendeta Edward Nababan dan Pendeta Tohak Siombing dimutasi dan ditetapkan Pendeta Bisna menjadi Pendeta Resort Jambi. 5. Pendeta Edward Nababan meninggalkan Resort Jambi, namun Pendeta Tohak Siombing bertahan di Jambi. Kehadiran Pendeta Bisna Saragi ditolak di HKI Kota Baru atas sepengetahuan dari Pareses Pendeta Hasimolan Simangusong yang mau menerima Pendeta Bisna Saragi adalah hanya HKI Penerangan dan HKI Muarabudian. Situasi itulah asal muasal sehingga terjadi ketidakharmonisan di HKI Penerangan. Bahkan 14 kakak yang berpihak ke Pendeta Tohak Siombing pindah ke HKI Kota Baru dan membawa uang kas pembangunan senilai 97.250.000 sehingga HKI Penerangan tidak jadi bisa membeli tanah penambahan lokasi gereja. Penting diinformasikan, uang kas pembangunan tersebut ikut dari wakil wali kota Jambi sekarang yang diberikan saat penggalangan dana di HKI Penerangan pada tanggal 9 September 2017. Itu sudah kami rencanakan bahwa yang di samping atau yang di depan untuk menggenapi peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Jambi. Yang keenam, atas rekomendasi Preses Pendeta Hasimolan Simangusong karena konflik di Kota Baru berkepanjangan, Pendeta Bisna Saragi melayani di HKI Penerangan dan Muarabudian beberapa bulan dan sudah mengajukan surat permohonan resort persiapan ke pimpinan pusat. Beberapa kali namun tidak direspon pimpinan pusat. Jemaat HKI Kota Baru yang dikeluarkan sebagian beribadah di Penerangan karena konflik
yang berkepanjangan di HKI Kota Baru ada 35 kakak yang dikeluarkan dari sana. Mereka itu banyak yang beribadah di HKI Penerangan. Pendeta Disna Saragi dimutasi ke Dumai dan ditempatkan Pendeta Jeffrey Samosir untuk pimpinan Resort Jambi atas nama rekomendasi Preses melayani di HKI Penerangan dan HKI Muara Bulia. Beberapa bulan berjalan karena kewajiban tidak sama dengan yang diberikan dua jemaat sesuai ke Pendeta Disna Saragi. Kewajiban Muara Bulia 1.200.000, HKI Penerangan 1.600.000. Hal itu karena mengikuti arahan amal sekjen yang disampaikan melalui pimpinan jemaat HKI Muara Bulia. Selanjutnya, karena kebutuhan biaya konven pendeta yang tidak segera tersedia dari dua jemaat ke Pendeta Jeffrey Samosir, sehingga beliau berdeklarasi melalui Facebook sudah pindah dari Jambi. Informasi itu kami sampaikan ke pimpinan pusat, sehingga pimpinan pusat memerintahkan untuk pulang kembali ke Jambi sesuai peraturan pemerintah dan pastoral pimpinan pusat. Karena COVID-19, agar beribadah di rumah ibadah secara online atau streaming. Akan tetapi, Pendeta Jeffrey Samosir mengumpulkan jemaat untuk membuat pernyataan menolak pelayanan pimpinan dan unsur pimpinan jemaat dan majelis resmi HKI Penerangan. 8. Juli 2020 kembali bisa beribadah di gereja karena situasi peraturan dari gugus COVID-19 seturut dengan kapasitas gereja harus 2 kali ibadah. Namun, Pendeta Jeffrey Samosir tidak mau melayani ibadah jadwal yang masuk pukul 11 WIB dan yang beribadah pagi melaksanakan manajemen dan keuangan sendiri hingga bulan 10 yang lewat. 9. Pendeta Jeffrey Samosir dimutasi dan ditempatkan Pendeta Rosalina Semenulang menjadi pimpinan Resort Jambi, tetapi untuk melayani jemaat Muara Bulia dan jemaat Penerangan. Pendeta Rosalina Semenulang berusaha untuk menyatukan jemaat yang terjadi 2 manajemen melalui ibadah bersama pada tanggal 1 Januari 2021. Namun, yang beribadah pagi tidak mau hadir, bahkan melaksanakan penyerangan pada Minggu 3 Januari 2021. 10. Tanggal 2 Februari 2021, atas instruksi dari pimpinan pusat, menyikapi jemaat HKI Penerangan yang sudah sebagian terdoktrin mengakibatkan terjadinya 2 manajemen. Beberapa orang pendeta yang berada di Jambi dan Sumsel memediasi dan melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Amang Pendeta Haluman Simanjuntak. Namun, yang beribadah pagi tidak mau untuk satu manajemen dengan pimpinan jemaat atau pengurus resmi HKI Penerangan. Itu penjelasan atau keberadaan siapa HKI Penerangan dan bagaimana kondisinya kalau HKI Penerangan ada dikatakan berkonflik. Itu sudah kami uraikan supaya bisa menyikapi dengan menindaklanjuti hal yang sudah terjadi. Harap ditinjau kembali karena kami sudah ada dikirimkan penyatuan daripada Simpang Rimbo dengan HKI Penerangan. Sesuai yang sudah kami sampaikan dengan pimpinan pusat yang dibicarakan di Simpang Rimbo bahwa HKI Penerangan legowo untuk penyatuan sesuai kebenaran dan dilanjutkan kembali melalui pembicaraan tanggal 17 Juli 2021 bersama dengan Amang Pendeta Panadon Pasaribu, Pendeta Rosalina Semenulang, Pendeta Adventus Nerakdat, Bapak Edward Selipar, dan sudah kami sampaikan dengan tegas bahwa jemaat HKI Penerangan bersedia jika dilakukan penyatuan dengan catatan gereja tetap di HKI Penerangan karena lokasi gereja tersebut sudah milik HKI, sehingga untuk penambahan lokasi gereja sama-sama membeli yang di depan atau yang di samping gereja atau yang di belakangnya. Yang kami sampaikan termasuk seperti yang tidak dihiraukan bahkan terlihat seperti cara pemaksaan. Kami mengetahui ada yang mengikuti rapat tanggal 10 Agustus 2021 yang dipimpin oleh Preses Daerah 8 Rio Sumbaksen. Sementara sebelum rapat dilaksanakan, kami sudah kirim surat ke Preses, surat terlampir, bahwa itu bukan keputusan jemaat HKI Penerangan karena pengurus HKI Penerangan yang resmi masih ada. Permohonan dan penegasan yang sangat penting kami memohon kepada pimpinan pusat
termasuk kepada tim yang sudah hadir sekarang. Dari uraian yang panjang yang di atas, kami pimpinan majelis jemaat dengan jemaat yang tetap setia di HKI Penerangan ada 25 kakak dan simpatisan ada 5 kakak yang belum terdaftar secara administrasi menyatakan agar SK nomor 842 PP HKI DU 9221 ditinjau karena yang pertama untuk dapat ditinjau diperbaiki segera karena keputusan itu dikategorikan keputusan sepihak tanpa pertimbangan matang dan pemaksaan kehendak. 2. Kalau Simpang Rimbo mau direlokasi ke RT 19 PGT dengan yang tadinya sebagian jemaat penerangan ikut bergabung serta sebagian yang dikeluarkan dari HKI Kota Baru, kami sampaikan dengan ikhlas. Silakan, tetapi mereka jangan membawa nama jemaat HKI penerangan. Yang ketiga, sesuai yang telah kami uraikan di atas, poin 1 sampai 10, kami akan tetap beribadah di gereja HKI Penerangan yang tetap berdiri sampai sekarang. Kami harap dengan jangan terjadi pembohongan dengan HKI Penerangan dengan menyetujui penyatuan tersebut. 4. Harapan kami pimpinan pusat yang terhormat segera memperbaiki SK tersebut dan kalau memang harus dipaksakan, kami akan berkirim surat ke pemerintah Jambi, wali kota Jambi, dan pihak-pihak terkait. Dan itu sudah kami kirimkan. Karena begitu lamanya kami tidak ada respon surat yang sudah sampai terhadap pimpinan pusat. Surat itu sudah kami kirimkan ke pemerintah kota Jambi. Karena kami betul-betul menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, gereja setempat, dengan demikian juga dengan pihak pemerintah. Yang kelima, sesuai informasi yang kami dengarkan, kalau mau dilaksanakan sidang jemaat, kami menghimbau dengan tegas selaku pengurus resmi HKI Penerangan jangan melibatkan mengatasnamakan turut jemaat HKI Penerangan karena kami tidak menyetujui keputusan tersebut karena dinilai keputusan sepihak dan memaksakan kehendak. Itu yang terjadi dan itu sudah kesepakatan kami yang ditindaklanjuti dengan rapat jemaat. Sesudah yang beribadah pagi pindah tanpa tidak hormat ke Simpang Rimbo, ada berkisar 20 kakak, kami melaksanakan rapat jemaat sekaligus arahan dari pimpinan pusat itu priorisasi, itu berita acara sudah kami buatkan bersama dengan jemaat. Terima kasih. Baik, mungkin ada lain siapa? Jadi menambahi ya, jangan terjadi pembohongan kepada kami jemaat HKI Penerangan karena kami secara jujur mengatakan kepada 3 orang pendeta ketika mediasi di rumah minggu yang tanggal disebutkan tadi sama satu majelis dari Jepang Bapak Edward Pasari Presiden kami mengatakan dengan jelas kami bukan tidak mau bersatu. Kata kami bukan tidak mau bersatu dengan Simpang Rimbo. Tetapi kami mau HKI Penerangan tetaplah pada posisinya di sini. Itu kami katakan kepada mereka. Bagaimana tanggapan mereka? Oh itu sangat berat. Saya akan bicarakan kepada jemaat HKI Simpang Rimbo. Bagaimana nanti solusi kita bicarakan kembali. Tetapi tiba-tiba mereka mengadakan rapat di Simpang Rimbo, mengatasnamakan jemaat kami juga ikut ke Simpang Rimbo untuk rapat. Padahal notabene yang mereka bukan membawa nama HKI Penerangan, pribadi orang per orang yang datang ke Simpang Rimbo untuk melakukan kegiatan rapat tersebut. Jadi terjadi pembohongan di sini. Ketika terjadi pembohongan dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Tiba-tiba keluar surat mengatakan bahwa setelah terjadi penyatuan itu kami tidak setuju. Berganti nama menjadi HKI Alam Berajo. Oke silakan kalau mereka mau pindah ke HKI Alam Berajo, jangan membawa nama HKI Penerangan. Jangan membawa HKI Penerangan karena HKI Penerangan masih ada pimpinan dan beberapa unsur pimpinan majelis mengatakan kami bukan tidak mau bersatu. Tetapi kami mau bersatu tetaplah pada gereja yang ada saat ini. Kalaupun masalah penambahan lahan yang dikatakan oleh pemerintah harus 5 meter persegi, kita berdua bersama. Walaupun saya katakan ketika kami berdiri, walaupun Rp1.000 aman, jemaat memberikan sumbangan untuk membeli lahan
itu lahan kita bersama, bukan lahan seseorang. Itu lahan kita bersama. Pakai tantangan yang mulia itu, bukan karena hibah seseorang. Itu saya katakan kepada mereka waktu mediasi. Tapi kenyataan berbeda terbalik. Makanya tadi Amang Guru mengatakan di awal harus begitu harus dekam supaya supaya tidak terjadi pembohongan lagi. Karena jujur Amang, kami juga sudah lelah hal-hal seperti ini. Lelah. Kemarin kami merayakan ulang tahun maka yang ke-7 tahun pakai penerangan. Begitu banyak pengorbanan perjuangan pakai penerangan yang turun di pokok saat ini. Tetapi mereka yang pindah itu tidak ada sama sekali menghargai perjuangan-perjuangan kami. Dengan seenak yang mengatasnamakan pakai penerangan untuk menyatu kepada HKI Simpang Rimbo. Yang menjadi permasalahan kenapa kami terus diotak-atik. Permasalahan terjadi di Kota Baru, kami diotak-atik. Permasalahan yang terjadi di Simpang Rimbo, kami juga diotak-atik. Jemaat yang disegel, Simpang Rimbo disegel, kenapa kami diotak-atik? Yang kami butuh nyaman beribadah di sini. Kalau terjadi konflik internal, itu biasa terjadi dalam gereja. Bisa diselesaikan. Ternyata berkelanjutan sampai saat ini. Terima kasih kepada Amang yang telah mediasi, supaya menyampaikan benar-benar kebenaran yang kami rasakan saat ini. Posisikan Amang di kami dulu ke A. Ya kan, posisikan Amang dulu di kami. Bagaimana kami saat ini? Yang betul-betul mempertahankan kebenaran, yang betul-betul mempertahankan aturan-aturan gereja. Sementara aturan gereja itu dilanggar sendiri oleh oknum. Aturan gereja itu sendiri dilanggar oleh oknum. Bagaimana nih HKI yang berkembang? Datang tanpa muka, pulang tanpa mulut. Apakah begitu tabiat seorang hamba Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Koreksi kepada pucuk pimpinan. Karena ini kami menyatakan kebenaran tapi tidak akan digubris oleh pucuk pimpinan. Kami berkirim surat tidak digubris oleh pucuk pimpinan. Jujur kami sangat kecewa dengan keputusan yang dilakukan oleh pucuk pimpinan mengatakan bahwa yang telah terjadi penyatuan. Belum terjadi penyatuan. Kami legowo, kami rela, kami mau bersatu, tapi HKI perang tetaplah pada posisinya. Itu kuncinya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Khusus menjawab kemudian ya. Ketika penyatuan di HKI Simpang Rimbo yang sebagian katakanlah sebagian dari sini, apakah memang di kota kamu ini mana informasi kamu penyatuan itu atau surat atau informasi lah? Nadam pertemuan tersebut. Tapi Bang, memang ada informasi kami sampaikan. Bisa mengajukan bahwa gereja ada menyampaikan informasi bahwa terjadi rapat di Simpang Rimbo. Tetapi sebelum rapat kami sudah sampaikan kepada Ampresis Ninggolan bahwa kami tidak bisa menghadiri rapat itu. Karena memaksakan kehendak, atau ini mereka memaksakan kehendak ini tetap di sana diadakan, tetap pindah ke sana, memaksakan kehendak. Sebelum dibuat rapat penyatuan sudah dikeluarkan SK dari pimpinan pusat bahwa HKI Penyerangan dengan Simpang Rimbo selesai. Nah, dan surat itu SK itu sudah kami undangan itu kami balas ke Ampresis. Kami kirimkan langsung bahwa itu tidak kami bisa hari ini karena langsung disatukan tanpa ada. Berarti sebelum pertemuan dari Simpang Rimbo dalam rangka upaya penyatuan yang dua gereja ini, sebelumnya sudah ada surat keputusan dari pucuk pimpinan tentang penyatuan ini. Jadi kami kirim surat bahwa kami tidak akan menghadiri rapat Simpang Rimbo. Jadi tanggal 12 itu yang dibacakan Ahmad tadi. Pimpinan pusat dengan sekjen ini menghadap wali kota. Dan sorenya itu kami ditelepon supaya datang dulu ke Simpang Rimbo. Kami datang. Tanpa kami ketahui bahwasanya apa tujuannya. Ternyata yang dikatakan menyampaikan hasil pembicaraan mereka dengan wali kota. 2 tahun sebelumnya pun itu sudah dengan Bapak Dipan Pasaribu, wacana itu sudah ada. Maunya disatukan. Tetapi kami katakan kami mau dengan nasib Simpang Rimbo yang disegel. Karena
di HKI Penerangan situasinya nyaman di sini. Itu kami sampaikan dengan pimpinan pusat, dengan Pak Sekjen, dengan Preses. Tetapi beberapa hari berikutnya langsung turun SK mengatakan penyakuan Simpang Rimbo dengan HKI Penerangan. Selama Jomang tadi kan saya tidak tertarik dengan menekankan bahwa memang HKI Penerangan bersedia dalam penyakuan tersebut, tapi dengan ada catatan maunya di lokasi penerangan ini, kenapa? Karena alasan menurut pun sudah menjadi milik HKI. Badan dube digeser ke lokasi persyaratan naon. Asal buminya tuh kita HKI Penerangan Lodrot Simpang Rimbo Gagalan Parkajo. Tega bang, kondisi itu. Kalau orang sama lagi sekarang gue gitu. Kalau anak nih, tong. Hah? Yang di sini tong nih penerangan nih. Yuk, betul penerangan. Ini tidak, mati sorok. Oke, sini kemudian nih. Iya. Sebenarnya gue udah sini aku lupa nih. Sorok ini mah mau sorok. Sama-sama bergeser dua-duanya dah. Mereka. Nah, tersorok namang kan sama lu sih juga. Hami pas sama namang buron natin. Kenang do hami sama rin. Tidak kasih gereja do. Ala itu mana masih Simpang Rimbo sama dia do. Kadang kamu sama dia. Kuna sige lo. Mungkin do hami. Nang amano tidak tunggak na harus ya. Ano to nga? Ada yang diskusi di taman. Kita pula istilahnya dari motor tapi kalau panikan kita diskusi kita mencari solusinya. Menurut kesukaan rupa dia nama rupa ini memaksaan hamila seperti itu. Kita hanya memberikan pandangan. Nah kita hanya memberikan pandangan seperti itu. Jadi kan dokter kamu rupanya sudah aman di sini. Pendidikan, udah sekian tahun bergereja tidak ada gangguan dan seterusnya. Nah kemudian hal yang baru ini barangkali menurut pikiran Rupanikan, kalau sudah nanti ada izinnya dari wali kota, apakah itu akan lebih aman nanti? Sebenarnya bang, Iya. amang konsulta Baskara kertas cuma foto, semua dia lokasi di HKI, nah di Kota Baru. 2010 memang keluar izin misi di kota. Dalam audio menaruh berkas ini. Tidak ada gangguan karena itu sudah tempat lokasi peribadatan itu Kota Baru. Jadi ada desakan dengan kami memang bahwa kadang-kadang belum izinnya. Ini sudah alokasi tempat gereja. Maaf, kami bukan bilang apa. Kami punya organisasi. Sebenarnya justru perjuangan yang istilahnya setari agama dan lain upasa kami dong untuk keamanan di sana. Haji itu. Jadi dengan dasar itu rupa di non ditilik oleh pemerintah atau dipilih oleh sopan di aman. Las itu nadi segel nadi awal duri gade bida mah usah lima kali di sana. Sudah pernah. Jadi kami tidak bilang apa. Tetapi HKI Penerangan sudah ditetapkan menjadi lokasi tempat gereja terbaru nadi Kota Baru. Soalnya Gimana kan naik pertama Rupani karena sudah lebih aman di soal. Jadi pikiran Rupani ketika nanti ada surat izin dari wali kota Rupani di dalam beraja Rupani, apakah itu lebih nyaman dan aman? Ini Rupani. Kalau lain tinggal kamu Rupani perjuangan mulai di sana itu naik kan? Silakan. Bapak saya tahu bilang kamu ada asli tak ada. Kayaknya perlu butuh haminan. Mulai dari saya mahasiswa semester 8, kalau memang untuk mendirikan gereja di HKI, karena memang itu adalah sudah darah dari saya, dimulai di HKI Kota Baru, kami sudah ikut aman. Dan semuanya itu secara dari besarnya memang tumasai madetuk do hati-hati molo na pogos jalan hati tapi ya nak koni. Kami mah termasuk HKI Penerangan na bogus. Alay sa unang mga bogus to dinami da aman. Hupay uti kami do siyang Kota Baru. Siyan hapo sa opo sa tuna berkeluarga. Do kami memang penghuni ni HKI Simpang Rimbo. Ima amang situang manulang. Alay alani haji to ni tangan nami da adong si benon nami manuok tanok lah sa
dohami di haji ton nami iya mang. Jala berdasarkan nahunya tahu kami waktu di Sobde Pendeta Andres Amudi Pasaribu. Ketika SK Amang itu pindah berdomisili mahami di haji ton di pangiam nami is. Adong di hami ilu manetek jala una saya balik yang hami di habobosan nami merbuka ma hakai penerangan nona mang tiki yang mutasi ma amal Pendeta Andres Amudi Pasaribu. Pendek cerita amang. Nah kanin di bawah kamu garis bawah. Nu adong 1000 meter persegi penglibat tanah adalah Sipolan dan Sipolan. Amang nauli lagu pimpinan nami penyambung pembicaraan itu kami. Damang manang daupung penauji di hakai tapi yang nauli termasuk di penghibah tanah. Alai dang berani kami berbanyak cerita. Molon yang penghibah tanah. Nanti lean di tanah siamu ini unangnya di pangyahan tangan hapiran. Dan napola gabe segoro hanami mulu adong PHP si godang mamoni man tanah mulai ate mali Tuhan di bata siang lihat mandang baju alai unang hami da pogos tobi jalan da pogos di material gabe yang ona babida-bida amang kami doan nami gomos biar mahami tetap berdiri di hakai penerangan non mulu adong PHP nami 1000 demi 1000 mar puasa dohami rupani berikhtiar asa boy hutabay hami tano na di saping manong na di juluon alay pas manadaknya mang guru namin nakaning nunga hampir 3 tahun hepeng nahu papupung hami 1000 demi 1000 siang sekolah minggu dong akad tabungan nami hampir 97 juta lebih dibuat seseorang. Apakah itu doktrin atau dari idenya sendiri kami tidak tahu. Namun demikian kami optimis walaupun itu dibawa kepada altar yang bagaimana kami akan mau menabung untuk menambah tanah di sini. Hacipe kami memang dihapogosun. Alai unang yang kami balik-balik di nalahong martuhanon. Asa maju ya nakon ni hakai penerangan. Terutama kami tahu akan doli-doli anak bori anak konami. Monogoy siap kami dua tude bata Jawa ya anak konami di pasu-pasu mah dihakai penerangan unang kami mutasi. Bomos kami mangido amang. Au masada boru ni pabeta MJ manalu. Memang nang boto pagi bertanah do opung dauji. Jala au ma iboto ni padita lang siar manalu. Maaf kalau melenceng. Alai pangi doan nami gomos unang bagian kami. Era kucing ranak pindah-pindah ala ni hapogosan nami. Mangido ma kami gomos oleh kamu pangiduan nami. Unang ala pugos kami gabi betul pugos tapi nami. Tolong kamu kami amang sebagai wakil nang dia disuruh ni pemerintah pucuk pimpinan kamu siapkan. Hormati kami do kedatangan muna. Alai hormati kamu sautik. Naluri hati kami yang lebih dalam. Unang gabe pel manang kecut kohot. Talenta ni anak nami. Mulate melupa tunauli maaka ulangan nila kau muna. Silakan berdiri simpang HKI Alam Barajo oleh penghibah tanah yaitu si tua P. Manula yang punya materi. Tapi kami tetaplah kami nyaman mahami di son. Sonang soha ribu-ribuan mahami memuji Tuhan di gereja nah bijak kami saunara mah. Imam Pangiduan sian hani mohon maaf lo biduat kurang amang molate sian. Iya. Molate yang mau kadang do kainan nahin Allah do natinubus itu hatta kita selalu. Sebelumnya sama orang nak ini, awak sudah mengatusi itu kuliah kayak seperti siang saja lahir besar di Padita. Jalan awal pendeta pertama, nahia makulah di hati dalam disanjung. Itulah fakta. Saya selalu berdoa ketika itu asal martabah resort, martabah Padita, martabah Nangaka Pagaran. Puji Tuhan, memang didengar Tuhan. Ya, baik. Lalu mengherpan, lalu sorong bahasa jauh. Tak kebutuhan malamnya. Waduh dengan menangsi evaluasi otak. Mulai pos marohana baru menuju. Berapa kita lamsi hargai ibu tahun itu bukan yang naik
soalnya meyakinkan kan itu tekas potongan itu. Kau kuliah di paku-paku tarugi natari wilayah nasi tapi dahulu. Anggo panggilan mulai mau cara kami. Namanya merek siapa kan itu. Jangan silahkan kalau mau berdiri dalam barajo di sana tidak menjadi masalah kan itu supaya kita sadar. Ya, sepanjang artinya itu kami bisa sampaikan kepada anak pucuk pimpinan kita. Ya, pas masuk dari ini, dari teman, mau lebih laki yang bini ini masih kenapa sebelum saya ini yang kemarin itu saya tanya tadi di mana sudah kerja sudah bekerja di Mandiri yang itu kan begitu bahkan dia sudah menjadi situa kan masih semuda seperti beliau ini sekarang sudah mau untuk membuktikan puji Tuhan kan begitu ya tetapi jangan sampai main istilah dendam kesumat dendam berharap artinya kan begitu soal perbedaan persepsi perbedaan pandangan ya hal wajar kan begitu ya istilah pelangi dengan sekarang ini yang selalu dimungkan di tengah-tengah negara kita berbeda pendapat untuk bisa saja ya. Pas lama ya nanti kita juga akan itu sampaikan juga menyangkut soal itu kami tidak ada yang mendoktrin kami tidak ada kami tidak mau mengurus itu musola kami tidak mau sekjen itu musola tidak kami tidak dalam barajo begini ya dan saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Hanya dengan catatan seperti yang sudah kami katakan di depan tadi, kami jangan dianggap sebagai pengambil keputusan untuk hari ini. Kemudian soal apa keluh kesah daripada para leluhur kita dari sini, apa harapan daripada warga jemaat kita semuanya, kalau itu ya kan ya, mangga, nyangga, terus malah, anggo di gambar itu mah budaya mulai siang kasus 2010 saya sudah pelajari hampir 4 tahun sekarang ini menjalani 4 tahun ini kebetulan kita di kota ini kan begitu ya karena wabahnya suami dua arwah masih aja kalau kita terus kami pakai secara berdiri nak kota berdiri bagaimana juga saya pelajari juga kan begitu nampak yang 2 tahun di sini ya lain mengenai si omak wakanya suatu malam dipikir rohamu anak kulit kami keputusan kan ya nanti pernah kedengaran macai alberwi dihami dokumen mu anak ini begitu nanti kalau ada mengenai kalau sudah ada disampaikan kepada kes pangkol salah satu merasa kekatannya silahkan nanti di kopi dulu supaya ada pegangan kami kan begitu ya itu juga bisa siapa tahu ada yang seperti yang Mama bilang tadi itu kan ada yang terlalu mendahului kan begitu. Kalaupun ada orang anggota jemaat yang mengatasnamakan penerangan, ternyatanya gurunya sendiri, ternyatanya majelisnya sendiri tidak ikut atau tidak sampai ke sana kan begitu. Nanti juga akan kita sampaikan kepada pimpinan kita. Posnya, kenapa? Jadi senari dan menani, udah nggak cuma mengalir informasi Tuhan. Asal bui bulan nani tuh pucuk binatang. Mana masuk dia mulai pucuk binatang memang silakan tetap dibangun itu dalam parajo. Ya kurang keberatan kamu kan ini kan, itu kan? Ada kamu kan ini kan? Suatu dari mana merasa keberatan tidak kan ini kan? Kalau masih ini bisa dijamin dilindungi nyaman seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menalu tadi, ya silakan Pak. Tidak, seperti yang digambarkan masukkan tadi memang sejuta. Ada satu habib di sini, tetapi ada satu lagi di sana kan begitu. Kalau ternyata bisa seperti itu, kenapa tidak kan begitu? Menunggu proses. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kadang mengodain atau kami main sia-sia memahami apa masalah jangan. Jangan ada dalam benak kita di situ. Jangan ada kesimpulan yang seperti itu kan begitu ya karena keajaiban Tuhan belum kita selami karena dan itu masih panjang lagi perjalanan gereja kita ini kan begitu ya jadi
pos marahana. Mulai dong lebih dengan madok sidohon apa yang rupanya? Oke. Mulai Tidak sama berpikir. jadi asa akan memandu, Iya. kerja-kerjaku, asa bui ke bagian. Jadi asa si buru bakara. Iya, iya. Jadi masa kami berpikiran nagabe si pasahakun ni amang. Iya. Sabi Tuhan berhitihon pimpinan pusat. Iya. Kalau kami bisa tikyo. Kami yang bermain. Setua Bugina Bukuman. Yana sini. Maulate ma dituhata. Maulate dengan rojomu aman untuk nagabitin mediasi siakan terpusatkan akai pematang siantar. Pohon ada komunema tangguh itu waktu rojo kai mau pengabdian Tuhan. Alana Tuhan do memilih maju kita gabi parhaladuna. Jadi Tuhan memakai kita dengan caranya sendiri. Ali mulu hura jumihani anang soalnya kena orang ni inang nakin. Butuh dia deh. Tang na pola pangehon nasi di batano doh nasi dia. Ali mergugo ma anang patari parhon aka keluhan nanyo. Tu amang pucuk pimpinatna. Asalam denggan asalam pure. Asa tu generasi penerus. Tu kapau kota tu urut namuse. Asa unang badia bebakai alana anak mah. Sebulian itu Jambi so dia kita dani am pengorbanan yang sepe tusuban tu dia ngobrol kami so ni doa penagih kasih Tuhan bukan untuk memikirkan materi kita bukan maksudnya dia fokus kita unangan fokus di Pamalango bolehlah kita menjadi contoh tu akan mata ayone asal udah kami soalnya asal terkikis akan rasa kebencian di bangsa pribadi kita sebelum kita tinggalkan dunia yang sementara ini. Mengusah aku amat di harap unang benyan mula ruang kasih sama mula aku di bagian unga petulun doh am kerja pindah di kota baru alanya kapar butuh di sektor onom pernah tukar isi 2 tahun di gereja ilapon hidup musik Rosian kota baru merong langsung segala sesuatunya yang akan kita ada kita mau kita ucapkan kita rencanakan tak pola terjalani anak ala sodong dihintama itu nawabiari jadi nunga itu kahan udahlah mulai dari Tuhan unang benyanawa mang muncak sianon nunga sadar hutang pun dewasa kalau Tuhan mau memanggil aku dari dunia ini senang melihat pemulusan ini kemurah aja pak ala tak berikir aku diberi satukan Tuhan dihakai panunganes sematu aku sentak KBP pindah ke kafe tahu tapi dihakai kenapa penghibatan itu bukan kita mau otoriter di situ bukan sekali memang tangan doa maksudnya bilang otoriter bukan tapi kita memiliki hati sama-sama lah kita memiliki hidup di luar kalau tumpah dari luar aku berbahagia anak sampai saat ini ikut ke debatado pe ima naman kukuha mulai tanggal 2 tanggal siya bulan 2 tahun 2000 siya ipilih gabi alado mulai sa ipilih tahun langsung benar mula dong ang nasal menggunakan keuangan kenapa aku dipilih sampai sekarang masa mula-mula magiar kawangan hinaan ng mudang bumigi tapi biarlah Tuhan itulah mereka yang tahu. Ada sepanjang aku tidak berbuat kesalahan menurut aku, kalau aku debatado menjadi, kalau Tuhan masih mau pakai aku untuk menebar kebaikan, pakailah aku Bapak sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau tidak mau pikirin, tak ada tinggal honongku semuanya. Sampai hati aku emang, kuberang aku pau puki guna, masuk bahan mulu dengan kuban pelayanan. Dok penon na ratuk kapau, opung gaya dulu situ ada sini. Tidak aku pikir ya nak. Asa tu dengan generasi tahun masih mina lang tinggal letak. Hidup hanya sekali anak. Sementara ada persinggatan saja tempat terus. Menggoda kamanang macam tahu Tuhan. Nah Tuhan mungkin agak tua Tuhan sen amangot dari anak sudah banyak makan dari firman Tuhan untuk menghidupkan jiwa kita ini untuk orang lain. Bagaimana orang untuk menabur kasih untuk sesama. Pos aku diamang unang mat melujamu. Atau kamu mana sading ganda. Meletup pedang
Ada juga di baru maniki, terserah. Inilah aku ama. Togina baru mani istri Obrin Fernando Zite. Mulai emang di pasu-pasu tu ama perjumpa tu ada tadi kan mesti di bagasan kelas nero, mereka perjumpa koloni di bawah. Mulai ke semua ni mana buka sah. Mulai ke dia anak kita selalu. Ngomong baru. Baik kamu sana. Jadi kemudian mas, napal jolo di harolo di halaman, namun diurus dan pakai pusat. Jadi semua tidak menjadi rumah, asnaga mengamankan, status napal jolo aman, kaum selaku majelis non-paripurna. Kedua hal, negara sendiri saya membuka mengawali kami membuka menjatuh dengan ini mungkin aman. Kami majelis dohot rapat luas dari tanggal 24 Oktober nggak ada sada keputusan. Jadi tidaklah kalau kerja-kerja kude akan malah berpolemik di aman, inti nama aman. Kami sepakat disambutkan majelis nang luas naik tanggal 24 itu penumai diberi hal aman di harum nani sonumai alanya kesetuasi do apola sore di aman guru ini pemahaman mah alanya coba. Jadi keputusan nak aman ada titik kami tak aman beribadah malam minggu memuji memuliakan Tuhan di gereja KPI Penerangan namun Tuhan. Alasan apa? Alasan dapat jolo aman mulai tanggal 20 November 2024 aman dukung ke kami gereja juga Tuhan maksud bagaimana sadetik dan lupa rabiana yang hormat kami yang berbeda soalnya tu harinya sabda lebih kurang 12 jemaat. Nah, apa ini memang kuliah tahun apa? Tanggal 30 November 2014. Asal hari beribadah jalan nakan soal hari yang lebih kurang 2 minggu dari semua. Dan semua dari negara aman akan dari semua semua. Musim udah kalau waktu yang mana? Haleluya aman. Puasa di Tuhan berdiri maha. Berdiri jago memakai kuliah tahun aman yang dibahas itu. Jadi memang aman kami lebih kurang 1-2 kakak pada waktu satu detik aman doa kuasa di Tuhan bertambah-tambah mah bilang-bilang doa luas sekarang di kuliah tahun aman. Jadi itu kesebagian aman nagade honadok tidak butuh hanya mengalau manang nagade ibadah dan di penerangan aman tanpa izin manang permisi tu guru-guru apa manang pimpinan nasah dege tidak terkakana intermesi dengan mulai alanya aman kos rohan kami di halon aman unang gede adong akhir dari masuk di bulan nyari akhir hari dan tinggal di soal gede itu kan aman kos rohan kami aman asa tulus hari mengulas selon kami kalau mobil tulus aman lalu memuji Tuhan tapi bagi teon kuliah pakai di negara mana kembali semua orang jemaah bahwa kami majelis doa luas ngasih pakat beasiswa itu rapi di tanggal 24 Oktober aman tenak don negara beribadah memuji memuliakan nama Tuhan di gereja namun di pasu-pasu di latar-latar di akan di dalam anak-anak. Jadi kemudian nama lalu anak ini ada di anak ini ada bagian semua mediasi ada untuk kami. Mediasi dalam arti kata kami dah ada yang berbuat suatu problem dengan masalah pihak orang lain. Di mediasi mana? Tu lingkungan kami aman-aman ada dua mang. Tu pemerintah ada dua yang mang. Kuasa internet dah kami berbiasa semua di mediasi tak apa mang. Jadi bos kami undang kami akan buta hukum mang.
Gabiling hapos yang nani. Apalagi budang mau jemaat amang sedang sen hakayon na gagulo hakayon nani jom dituan magiging hakayon mo tuson. Bihana amang kudan na masukot. Lao mo sa pidatu setelah ini. Kalau alam publik nanti internal ini keluarga dihargai. Kos orangnya mang. Soalnya menurut nanti ini, itu tahun bersilat aturan amang. Itu tahun lebih 6 jam berdiri hak kebenaran kamu. Tidak amang segampang lewat tangan atau anak-anak anak itu kamu amang didirikan seseorang satu tubuh hanya be amang semuanya itu amang buat ini merajiwa guru babu punguhun getek nama dok siap 7 juta mau memang ala di tangan begitu masalah amang jauh hari lagi amang umur di sehari tidak tahu tidak tahu jalan tu siru hari kota berhenti kalau berhubungan. Jadi mulai teman-teman aku pekerjaan mengenai hak ini saat kalau amang mengutus ada keputusan yang terbaik bahwa soalnya amang itu di bidang usaha. Kalau soalnya memang dibahas kamu di daro, dibahas kamu dong di dalam. Amin. Siapa terus? Jadi bersoal kata kiaman, kata mana tak ukur, kos pernah dia amang tidak dia tidak baik. Intinya masalah memang habis mengenal rapor majelis itu rapor luas dari tanggal 24 tetap dok beribadah di zon memuji dok memuliakan nama Tuhan. Tidak ada mang? Ya. Orang kira-kira, om kira-kira asumsi yang sikap positif apa? Nama-nama? Sendiri satu sendiri. Iya kan? Kan ini kan? Sekarang soal ini pas pada dulu pas pada turun sih. Oh iya. Ini apa? Oke, tadi Shalom, puji Tuhan. Tadi karena Amang bilang kan minta pendapat kita semua. Yeah. Jadi mungkin penyampaian Amang karena dengan bahasa kita mungkin ya Amang ya, ada yang mungkin bisa Amang ambil. Perkenalkan, saya Efrida Burusiburian. Kami bersyukur Amang selama HKI berdiri 7 tahun. Banyak yang proses pendewasaan yang kami alami dan ini bukan tangis air mata, bukan tangis kesedihan, tapi kenapa saya sampai sedih? Karena memang kebetulan 7 tahun itu di slide banyak perjuangan kita, bukan sedih, gembira. Kita di sini pernah beradu tangan, pernah ditendang orang, Amang Panjaitan. Itu bukan orang lain. Aku kalau agama Islam menendang dia tidak masalah, Amang. Itu demi apa? Demi menjalankan keputusan. Waktu di Kota Baru, Amang Panjaitan diusir, tidak tahu lagi. Di sini juga kami dianggap penutup gereja. Kami berdua. Kalau mungkin Amang ada bisa lihat videonya, itu sudah di-share. Yang kami mau Amang sampaikan ke pusat. Kami yakin dan percaya Amang di sini dipilih bukan suatu kebetulan, tapi sudah ditetapkan Tuhan. Karena kami percaya dengan Amang bertiga, sampaikanlah Amang keluh kesah, bukan keluh kesah ya, ini isi hati kami ke pusat. Kami selama ini sudah menjalankan aturan pusat HKI. Kami menghargai keputusan HKI, makanya kami ada sampai saat ini. Karena kami pun sekarang menerima Amang karena kami menghargai HKI, kami berada di wadah HKI. Nah, bersyukur dengan setiap kejadian-kejadian itu, kami berdua sering sharing sama Amang Panjaitan. Kita banyak orang yang dipilih Tuhan, tapi ketika yang ada masih sampai sekarang ini itu adalah orang-orang yang terseleksi alam. Karena ketika berdiri pun HKI Penerangan ini kita punya satu visi, tapi seleksi alam satu demi satu mereka meninggalkan. Dan poinnya sebenarnya Amang yang bermasalah di HKI Simpang Rimbo, tiba-tiba kita yang disuruh gabung pindah bangunannya ke sana gara-gara ada tanah. Puji Tuhan mereka diberkati dengan kelimpahan harta. Tapi kami punya komitmen yang ada di sini, bukan kita tidak menerima, kita menerima tadi sama poinnya. Cuman kita di sini jemaat yang bertahan di sini kita mau ada karena kita memberi dengan bukan karena kelebihan kita, tapi kita memberi dengan apa yang kita punya sekarang Amang. Dengan kekurangan kami di sini
saling berbagi semuanya. Kami di sini tidak ada yang kaya, tapi kami di sini mau berjuang dengan HKI. Uang receh yang dibawa 97 juta itu saya masih hitung, Amang. Itu celengan yang dikumpul selama setahun. Aku saking takutnya 100 perak aja aku tidak berani ambil. Kita seleksi hitung, kita plastik, kita isolasi. Karena kita berjuang memang HKI ini mau berdiri gitu, nah, mau luas. Karena waktu itu memang sudah ada dibilang SK yang sekian-sekian ada syaratnya harus sekian wilayah. Itu memang sudah direncanakan ada panitia pembangunan, ada majelis sudah dirapatkan. Jadi bukan kita tidak memikirkan masalah syarat yang dari pemerintah, bukan. Kita memikirkan. Cuman tadi kami bilang, yang kami bikin sedih, yang jadinya kita tuh bertentangan dengan sesama. Dan kami mau sebagai pucuk pimpinan yang kami sangat hargai, tolonglah ambil keputusan yang bijaksana. Bukan kita tidak mau ya, Amang ya. Dan kami yang di sini kami memberi dengan kekurangan kami, bukan kelebihan kami, hanya itu. Karena memang uang dari receh yang kami kumpulkan dulu. Itu aja dari kami, Amang. Terima kasih. Ya. Memang. Ya, itu pendek, silakan. Ya, Selamat. Silakan. Salam untuk semua. ya. Terima kasih Tuhan kesehatan bisa berkumpul di sini bersama undangan. Pertama, semoga para ahli dan juga mas sekalian datang jauh-jauh dan datang ke sini memberikan tujuan yang terbaik. Perkenalkan nama saya Domen Sinaga, saya ketua remaja Hukuman Kota Baru dan juga dulunya pun sebagai wakil RPMD untuk Kota Baru. Jauh sebelum konflik antara ada permasalahan di Kota Baru, kami banyak aktivitas Naposo yang kami jalani dari kilometer 64, kemudian kami aktif ikut dan memberikan banyak masukan dan memberikan hal-hal baik untuk pertumbuhan jemaah. Tapi semenjak dari adanya permasalahan di Kota Baru, RPMB kami tidak ada lagi hubungan. Hilang, putus kontak itu loh. Artinya apa? Kita belajar dari hal-hal yang terjadi sebelumnya. Berapa gereja tutup karena masalah eksternal, masalah dari warga yang tidak menerima keberadaan suatu gereja. Itu yang terjadi di Simpang Rindu. Tapi berbeda, unik. Saya lucu. Hamba Tuhan datang dengan memberikan, biasanya saya kenal adalah orang yang memberikan kasih, yang memberikan solusi dan memberikan kemana kedamaian dalam suatu gereja. Ini pandangan saya pribadi, ya, bukan pandangan yang saya ambil dari sekian-sekian. Karena saya ketua Profesor Remaja dan Hukuman Apostol dulu, selalu ada program yang kami jalankan, selalu ada kegiatan. Dan ada yang saya lihat adalah, dari pandangan saya, yang menjadi konflik di hati penerangan dan banyak beberapa kejadian seperti di Kota Baru, yang menjadi sumber permasalahan adalah hamba Tuhannya sendiri yang memecah belah jemaat. Konflik di antara jemaat hal yang wajar, cuma menjadi sumber pada Siapa tadi namanya? Domen Sinaga. Domen. Ya. Artinya konflik banyak saya temukan dan saya lihat adalah hamba Tuhan yang menjadi sumber konflik. Saya langsung sebutkan nama aja. Pengalaman saya adalah yang terjadi konflik yang memperparah kondisi pertama adalah yang pasti pertama adalah kemarin yang terjadi adanya Amang Si Ombing. Hubungan saya dengan Amang Si Ombing, pendeta Si Ombing sangat baik. Justru ketika ada program punya remaja dan Hukuman Apostol Guru, Amang itu menelpon saya. Gimana? Domen program yang kita jalankan seperti ini Amang, seperti ini Amang. Justru kita juga sering melakukan aktivitas di sana. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Amang. Tapi kembali ke keputusan dari setiap, saya tidak tahu bagaimana dalam segi birokrasi dalam HKI, bagaimana dari pimpinan setia sehingga ketika ada SK dan saya hanya mendengar dan sebagai pelihat. Kami sebagai Naposo sebelum ini melihat karena itu menjadi pembelajaran kami nanti ketika kami sudah dewasa, supaya kami bagaimana menjalankan HKI ini selanjutnya untuk HKI ini kedepannya, bagaimana kami sebagai jemaat kedepannya HKI, apakah kami akan tetap di HKI atau ke jemaat lain. Ya kan gitu. Karena apa? Zaman sekarang dengan era digital kita banyak melihat pelayanan yang baik. Secara tidak langsung kita menjadi perbandingan. Karena kita di sini berharap adalah suatu pertumbuhan iman. Ketika saya melihat di HKI penerangan, kok pertumbuhan iman saya nggak gitu-gitu, stagnan aja. Tapi kok di tempat lain saya pertumbuhan iman saya kok lebih bagus. Ada suatu pertimbangan kami sebagai
generasi-generasi ke depan di era digital seperti ini. Yang kedua, datangnya surat pendeta Jeffrey. Saya sangat antusias adanya pelayan di gereja ini, memberikan masukan banyak hal. Tapi apa? Pertama, setahu saya ketika ada perayaan Natal, pendeta lah yang ayo kita di masa meriah mungkin kegiatan acaranya. Kenyataannya apa? Dalam masuk ke perencanaan perayaan Natal, kita mendekorasi, kita mengumpulkan apa sebelum kumpul, beliau hanya tidur di ruang korresponden. Saya tidak tahu ternyata ketika sudah selesai acara ternyata beliau ada di sana. Saya tidak tahu apakah seperti itukah tugas seorang hamba Tuhan. Kemudian konflik yang kemarin terjadi antar jemaat yang sampai sekarang malah seperti menggiring keluar dari penerangan. Apa halnya ketika dia membuat statement mereka menolak pelayanan? Apa yang menolak pelayanan seperti apa? Penutupan gereja yang disampaikan oleh Inang tadi, saya mengikuti karena apa? Gereja ini dibangun dengan sangat hati-hati. Maksudnya apa? Menjalin hubungan dengan sesama yang bukan jemaat maupun yang bukan seagama dengan kita. Tapi ketika ada nanti salah satu yang kita takutkan adalah penutupan gereja karena kita melanggar aturan pemerintah setempat. Yang waktu itu belum ada SK yang menyatakan HKI Penerangan boleh buka ibadah. Tapi dengan pendeta Jeffrey memaksakan untuk tetap buka waktu itu kemarin di sini, sehingga kita sebagai remaja pengguna Apostol Bulung, kenapa kok dipaksakan? Kenapa harus dibuka? Sementara kan sudah diaturkan minggu depan baru kita buka. Ditambah dengan ada beberapa jemaat yang mereka memang yang tidak pernah bahkan datang ke gereja tiba-tiba memunculkan suatu tindakan anarki, dan malah pendeta JP malah seakan-akan itu menggiring dengan satu statementnya, aman. Kamu lihat di sini siapa yang menolak pelayanan saya? Seperti apa itu, Aman? Itu menurut pandangan saya. Sementara dia tidak memahami apa kondisi. Mungkin kalau kita di daerah sana, gereja berdiri dengan gampang. Tapi di sini apa? Di Jambi ada lagi unik. Didirikan dengan tertati-tati, dengan sangat hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan kecil itu menjadi batu sandungan untuk gereja ini bisa tutup. Karena apa? Kami remaja Pemuda Apostol Bulung bersama dengan jemaat, dengan para rada membangun gereja ini dengan susah payah. Harapan kami memang remaja Pemuda Apostol Bulung nomor satu yang perlu mungkin masukan dari saya, bukan gereja ini tidak bisa menambah lahan seperti yang persyaratan di bilang Amang tadi, ada 1.000 meter persegi. Mungkin Amang tolong usut Amang, dana yang 97 juta sekian tadi itu dikemanakan? Itu poin pertama, Bang. Itu poin pertama kalau menurut kami dari RPNB. Karena itu sumber dana kami untuk bisa menambah syarat pertama yang ditentukan oleh wali kota, yaitu 1.000 meter persegi. Itu dana pertama, Bang. Karena tidak pernah saya lihat menjadi bahan pokok omongan. Dalam semester Selamat Bang ini kemana yang harusnya untuk penerangan? Jangan sampai nanti ketika barang disatukan Bang itu hilang. Tidak tahu. Pertama itu, Bang. Kemudian yang kedua adalah apa? Pernahkah ini disampaikan kepada wali kota atau bagian bidang terkait untuk gereja? Kenapa tidak gereja Paling itu sampai ini? Karena apa? Di sini sudah jelas dan terbukti aman dari segi masyarakat. Karena satu masalah konflik tutupnya kota Simpang Rimbo adalah karena tidak kondusifnya antara masyarakat sekitar. Di sini terbukti kondusif. Perihal persyaratan tanah ini dari jalan tadi sudah ada. Dana dari Simpang Rimbo pasti ada, bisa kita berikan sama-sama di dalam kita. Apakah ini pernah dibahas untuk disamakan? Karena memang kalau ada memang satu orang yang dimampukan oleh Tuhan memang menyediakan dari segi mampu dari sejarah finansial, disediakan ada lahan yang dia memang kita sangat syukuri. Dan banyak orang mau rela menyumbangkan sebagian hartanya untuk gereja. Tapi belajar dari saya melihat perjalanan orang tua kami, perjalanan dari HKI Kota Baru, saya juga ikut di HKI Simpang Rimbo. Konfliknya selalu kadang berhubungan dengan perorangan. Aku dulu jasa, aku di sini, tanahku dulu sini, itu sehingga menjadi perdebatan setiap orang yang tidak menerima
apakah lebih baik jika ada satu dari jemaat yang mengumpulkan uang rupiah tadi yang terkumpul menjadi tanah bersama, sehingga ketika ada klaim tidak ada lagi memaksakan itu dulu karena jasaku, sehingga tidak ada lagi namanya pergeseran gereja. Lebih bagus gerejanya langsung besar, jemaatnya bagus dibandingkan masing-masing kaki terbelah-belah. Seakan-akan itu ada gereja dua, itu ada gereja ini. Kenapa kok kalian tidak bisa? Ada pandangan dari teman-teman kita yang sepercaya dengan kita, kalian tidak kompak dalam hal ini. Jadi ada beberapa topik. Yang pasti adalah saya ingin ketika saya ke gereja, saya ada pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman untuk adik-adik saya juga nanti, dan untuk juga jemaat-jemaat di sini ada pertumbuhan iman. Jangan sampai malah konflik-konflik di gereja itu munculnya dari internal, yang bahkan itu berasal dari hamba Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, tolong hamba, dana yang atur aja penerangan itu bisa dikemanakan? Tolong ditelusur. Karena apa? Itu sumber dana yang akan kita bikin untuk menambah syarat yang ditentukan oleh wali kota, harus ada tanah 1000 meter persegi. Dan itu sudah ada. Abang lihat tanah segini, bukan ada bangunan di sekitar kita lihat. Ini tanah kosong yang mereka sudah bersedia ingin jual. Dan itu salah satu yang kemarin kita dengan jemaat yang pindah kemarin sudah ada pembicaraan bahwa kita akan beli ini. Bukan baru ini disampaikan gitu, Bang. Itu kalau dari kami, memang dari pandangan kami Bapak Jepang Apostol Bulung, dan ada beberapa pandangan pribadi saya yang saya masukkan di sana, dan saya rasakan kenapa kok seperti ini pelayanan pendeta HKI Penerangan. Karena saya banyak ikut di gereja, saya aktif dalam kegiatan pemuda di gereja lain bahkan, yang saya juga diundang, beda sekali pelayanannya. Yang saya rasakan kok pelayanannya seperti ini oleh hamba Tuhan. Kita Mak, sekian saya share. Terima kasih ya Mak. Terima kasih. Nanti sebelum saya sampaikan kepada Mama Berita, ya, untuk anak kami, adik kami, Apostol Bulung, saya berbangga hati karena ada Apostol Bulung yang cukup kritis, ya, dan artinya mengikuti terus proses perkembangan kemunduran daripada jemaat, dan saya menjadi terenyah. Mengapa? Kalau saudara katakan sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab adalah dengan catatan tadi, hamba Tuhan itu menjadi sebagai sumber permasalahan. Saya tidak tahu entah bagaimana itu. Sebab siapa itu hamba Tuhan itu adalah menyangkut dengan pendeta, menyangkut dengan sintua, menyangkut dengan guru jemaat, menyangkut dengan majelis, kan begitu? Karena mereka inilah, karena kami inilah yang menjadi stakeholder di tengah-tengah gereja, kan begitu? Nah justru itu yang menjadi kesedihan hati kita. Tetapi percayalah, memang seperti ibu tahu tadi Mami Ari Boras menanti, di situ kan tidak asal dimasukkan. Kalau ibu-ibu ini tidak asal dimasukkan itu ke dalam apa sekarang ini kebudun, ya, resikomnya itu enggak. Nanti biarpun sudah dibeli inaksi tua boro manik ataupun inang boro hotan ini, atau ibu-ibu ini dari pekan dari pasar langsung dua contohnya beras kan begitu. Tapi memang mereka itu harus dipanggil dulu. Siapa tahu ada pasirnya kan begitu. Siapa tahu ada kalinya kan begitu, satu-satu yang itu cukup berbahaya. Nah kira-kira seperti itu ya. Tetapi sebagai seorang pemuda harus jernih untuk melihat itu semua. Nah ini, dan itulah kelebihan daripada kita sebagai orang Kristen. Mengapa toh di internal kita tidak bisa musyawarah untuk mufakat? Padahal orang Batak itu jauh sebelum Kristen ada, jauh sebelum Kristenan ada di tanah Batak, opung kita itu sudah selalu mengutamakan musyawarah, ya. Entah akhir-akhir ini tidak lagi berjalan, ya. Saya juga tidak persis tahu, tetapi itu menjadi perenungan bagi kami bersama sebagai hamba Tuhan,
Ya artinya kehadiran daripada pelayan Tuhan itu apakah menyejukkan atau tidak, kan begitu? Ya. Jadi yang berjemaah memang kalau aningon ada burung lah, itu orang yang ada. Ini kan akhirnya berpilihan operteli jadi kalau ini bukan orang bukan operteli, kalau perlu di mahal di dalam pilihan ini kalau berperan, saya ada tuson, tulu tuhuria, kan itu? Alai orang sekolah hanya ini cukup menarik ini apa yang disampaikan oleh si noni dari Sinaga ini cukup menarik, tapi terkadang kami sebagai partai ini itu dia belum yang hangi. Nah ini waktu itu, padahal lain zaman lain situasi dan kondisi kan begitu. Nah tapi kebangga terus ya rasa kekritisanmu. Saya kan terima kalau ada orang sebelum menegur saya, oleh Pak Pendeta. Tapi sebelum ditegur saya sudah persiapkan diri saya. Kan begitu. Nah inilah. Ya. Kemudian ada tadi menyangkut dengan soal dana 97 juta lebih. Saya tidak pernah kami tahu kan begitu. Tapi baru ini, ya, ini menjadi pedoman kita, ya. Ya nanti. Kalau bisa kami minta nanti itu kan bawa kesimpan kantor pusat dulu kan begitu, ya kan? Kalau bisa kami ambil nanti kami simpan dan yakinkan bukan untuk saya, bukan untuk Amang Semajuntak, bukan untuk Amang Pendetanya, enggak? Tidak. Ya, tetapi kita akan selamatkan itu. Saya akan pertaruhkan itu. Iya, saya akan pertaruhkan itu. Sudah, kami akan pertaruhkan itu untuk menyampaikan itu. Kalau ternyata ada orang yang seperti itu, kan begitu? Jangan ada sok pahlawan yang di gereja ini, kan begitu? Tidak usah. Jadi cukup informasi yang bagus, saya pikir. Nanti kalau kami akan telusuri terus nanti apakah di anggota jemaat kita yang sudah pindah dari sini ke Lamarajo atau ke Simpang Rimbo atau Kota Baru yang pendeta Sionik yang sudah dipecat itu. Oh gitu. Oke, nanti kami akan lanjutkan nanti kalau pendeta kami. Oke, percaya jangan ragu terhadap itu. Ya. Jadi intinya seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sebelum kita tadi, kecintaan daripada anak-anak kita ini masih terus di sini, kan begitu? Ya, kami akan tampung juga ya, kan? Makasih. Itu penjelasan kami yang bisa kami sampaikan. Ya, ada beberapa koreksi sekali itu termasuk menyangkut dengan saya, menyangkut dengan Pak Pendeta Mangaliu, menyangkut dengan termasuk juga menyangkut dengan kami sebagai panitia ataupun sebagai majelis non pertohonan, kan begitu ya? Ya, oke. Ada yang mau ceritakan Ustaz? Tadi kan disebutkan ada kesepakatan tanggal 24 Oktober ya. Atau memang keputusannya bukan fotokopi. Ya, kamu ada itu fotokopinya. Silakan disampaikan sama Silakan. Silakan. Kalau mau lihat mau pendeta, kalau siang kita maksimal nanti kalau tak pola mau tak pola ambil mana ada bisa bangun air di sini ya no. Ya itu yang sudah. Nah, on menyangkut kondisi, jadi sesuai akta informasi yang berkembang di lapangan terkait bahwa SK Kabinah ini pimpinan pusat bahwa bertebar di lapangan di akta ruas lain bahwa HK Binaan itu tidak bakalan nilainya berbeda lagi. Semua lima. Jadi dari RHI Panginoan yang berbeda Rosalina untuk dari aturan tanggal 20 tahun ternyata penangin dokter dan guru memang karena sesuai dengan SK pusat. Legal mungkin HK keterangan dengan Simpang Rimbo. Jadi AU bercerita di Halo di Simpang Rimbo. Awal ngadibutasi itu onom-onom. Jadi kami orang mengesebut di Eropa Timur. Jadi yang menjadi suatu itu bukan hukuman dengan kami kalau memang itu lebih baik loh dan pembahasan jibat kita di HKI. Justru ini kalau kami lihat merupakan suatu strategi yang konyol.
strategi yang kodol pay lahu dirita itu kuliah portfolio mulai ke proyekan tersebut baru ada naik kursi udah menerbitkan udah sakrame di Riau dan siang pendeta di HKI di negara boleh ikut sekarang sebagai manusia yang hari lo berarti kami permelukan HKI secara nasional. Begitu ya, boleh ada mah. Nah, barangkali mungkin ini closing dari pertemuan kita ya, amal hinan. Dan sekali lagi kami kembali ulang dari awal bahwasanya kehadiran kita memberitahukan, menyampaikan pesan dari amal penginang. Soalnya itu kebetulan memang biasa jauh si pasahat tonak. Kalau Bapak pendeta kita barangkali ada keengganannya dengan pimpinan, ada sama pendeta nasihat, pimpinan nasihat urus. Orang kebetulan aktif di DPRD Kabupaten Tapanuli, anggota dewan beliau di Moyate itu harta, utusan di Huriata, si Pakuta. Nah, yang menjadi catatan terakhir bagi kami yang barangkali nanti masih bisa kita untuk koreksi, tidak perlu harus kolektif semuanya kita akan sampaikan kepada pimpinan menjadi rekomendasi kita, tetapi pada kesempatan ini kami boleh catat atas dasar rapat majelis tertanggal 24 Oktober 2021 bersama dengan warga jemaat HKI Penerangan menyatakan sikap agar tidak dilibatkan dalam proses penyatuan atau perpindahan HKI Simpang Rimbo ke Alam Barajo. Poin kedua, HKI Penerangan dan jemaahnya tidak keberatan akan perpindahan HKI Simpang Rimbo menjadi HKI Alam Barajo. Yang ketiga, pada prinsipnya HKI Penerangan berkeinginan tetap beribadah dan bertahan di HKI Penerangan pada lokasi dan tempat yang sama. Dan warga jemaat dan mungkin ini sederhana, saya kira sederhana ini pernyataan, tetapi barangkali kita harapkan ini menjadi pertimbangan yang kuat bagi pimpinan akan bagaimana mereka meneruskan ini untuk kebijakan atau memutuskan keputusan ke depannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik di HKI Resort Jambi. Saya kira ini sudah cukup baik untuk menjadi rekomendasi atau hal yang harus kami beritahukan, kami terangkan kepada pimpinan dengan harapan dari Naposok Gulung juga akan ada pelayan gereja yang mumpuni untuk menyelesaikan setiap polemik yang sudah berakar ini di daerah Jambi. Itu mungkin dari harapan kita bersama dan saya kira cukup baik dan cukup jelas, dan saya kembalikan kepada Amang Pendeta. Ada dikoreksi terhadap keputusan tadi yang dibacakan? Silakan. Keputusan dalam biara ini kami boleh bertahan di sini seorang lebih terawal di bulan ini mengenai keberadaan di ini dia sisi juta ini akan dilanjuti. Ya, lain dengan Amang Pendeta. Oh ya. Dengan dia barang Amang Pendeta. Iya, pas malam. Amang Pendeta bakar anak dengan dia barang kan pula sang pimpinan nih. Solusi yang ada di lautan Nomadis. Iya. Itu pasti sama yang dijelaskan kamu. Semua kalau Pendeta bakar banding kalau menelusuri setuju dohamuna masih menelusuri. Silakan. Bahkan bodoh istilahnya atas nama jemaat HKI Penerangan memberikan kuasa dengan hormat kami. Edo, Nauli. Oke, silakan. Mengenai ruas jemaat dan HKI Penerangan, naso manang bida tu Simpang Rimbo, kami tak boleh memaksakan. Tapi bagi kami sapi hari, isi menurut bapak sana di memberi nasi di bapak.
Ya, nah jelas tabah di atau dang anu sebagian HKI penerangan. Tidak memisahkan siapa dia HKI-nya, siapa dia HKI penerangan dan jemaatnya. Jadi memang berdasarkan anak ini untuk koreksi. Oke, silakan. Jadi kronologis benar-benar konflik seperti imbas nasian Resor Jambi, saya kota baru juga terdampak tuh HKI penerangan. Boleh kita masuk riwayat mana siapa? Jadi sepertinya dari doa HKI penerangan nagau tapi jadi gak. Nah, molo molo taringot ni ngau boto pucuk pimpinan ka. Nah, kami pilih di babor kan di boto kronologis persoalan ini semua dia. Nah, alai pa boto horong nami do nah udah foto kami di HKI penerangan adung go jemaatna, adung guru huriana. Maka dinyatakan menjadi HKI penerangan ido di rekomendasional. Lepas siapa itu si A itu yang kami dapati ada jemaat di HKI penerangan. Iya. Jadi sedikit Amang, biar jangan melantur mumpung dari konek. Memang pernah juga kami alami Amang. Ada di sini oleh pendeta Jeffrey. Pendeta Jeffrey sudah keluar SK. Namun ada 2 orang calon sintua langsung dikabarkan. Ibarat kami sekolah baru mos, tapi sudah langsung dikabarkan tanpa sepengetahuan anak sintua dan guru jemaat kami. Itu awalnya puncak kemarahan yang lain Amang. Dikabarkannya tanpa ada sedikit pun informasi kepada sintua yang lain termasuk guru jemaat. Ditabarkan oleh pendeta Jeffrey. Dan akhir-akhir ini yang paling konyol membuat situasi ribut dan tanda petik adalah si bolang yang ditabiskan atau yang ditabarkan tanpa sepengetahuan guru dia. Seolah-olah bersemedi di sana-sana. Itu faktor kedua. Yang keduanya, ada dulu pernah di benak saya bahwa duit itu habis dibahkan oleh Pak Manado. Ketika rapat majelis kami semuanya, duit itu utuh 1 perak pun tidak ada dipakai dan Sintua Beni. Dan saat itulah awalnya dibilang dipakai oleh Sintua melalui dengan Sintua Beni dengan menunggu manik. Ketika itu juga duit itu dibawa ke sini semuanya. Rupanya belum selesai rapat jam 10 itulah dibawa kabur oleh seseorang. Kami tidak tahu siapa dokter, sudah lebih kurang 3 tahun lama. 97 juta sekian itu tidak tahu kami kemana sedang. Namun seperti pemerintahan yang pemuda itu tadi Amang itu juga kami komitmenkan untuk membeli tanah di lokasi. Itu aja Amang, bukan menambah dan mengurangi, tapi itulah yang lebih kecut di hati kami. Terima kasih Amang. baik, mulai aja. Ang berpemang sebelum diskusi yang mulai 2. Ang berpemang, itu. Jadi Las Maroha Las Maroha monologa bisa dikatakan oleh kami lebih kebutuhan kan ya dari soal having tahun 2019 iya nah ya beberapa kami mau lihat toh ya merasakan dengan terbuai akan atau satu siapa indah kan itu kan isu-isu hoax semua ini ya lebih cenderung dari orang lain isu kan itu ya tetapi kami kabarnya nanti mau dapat itu kan tapi ngomong belum nanti menikah kemudian ada kan tapi dua kota yang kita untuk penyelamatan keuangan ini banyak kan ya terus malam oke mau dapat kau isu di pengen nongan jodoh satu hal itu satu hal seperti contoh lagi nongan Jadi orang berbeda kita menang serong masuk. oh Ini orang berbeda nama kita. Ina performa, tapi lagi nggak masalah nijah. Iya. Oke kan, orang berbeda. Mungkin secara media sosial sudah Lura atau Anda berteman dengan saya. Jadi ketika pendeta Mary Hutapea dan menjadi Nyonya Eforus Lari itu merupakan salah satu pendeta motivator saya. Kenapa? Ketika terjadi pergolakan di penerangan saya sering curhat dengan Nimani. Tetapi ketika sekarang menjadi Nyonya dari pendeta dengan Eforus, Nyonya Eforus, saya kok nggak bisa lagi curhat gitu. Kenapa? Karena begitu kan pertemuan di Simpang Rimbo, pada saat kami dipanggil untuk pertemuan dengan Amang Eborus dengan Amang Sekhen, saya foto. Begitu saya foto, saya kirim sama Inan itu. Inilah Inang Amang Eborus berfoto dengan Amang Eborus. Jadi apa saya bilang? Inang,
jaminan kami akan laksanakan seintegritas mungkin kepengurusan kami di saat ini. Tapi ketika saya lihat Amang saat dari Amang Eporus terangkat menjadi pengurus pusat sampai hingga saat ini, sepertinya memang banyak kebohongan. Karena saya sendiri sudah mengikuti Amang, mulai dari Sintua, dari segi ekonomi kami memang merosot. Itu karena sudah diserahkan, kami serahkan diri kami menjadi pelayan Tuhan. Dan kami sudah banyak menerima hinaan-hinaan dari jemaat yang tidak mengetahui seluruh bagaimana sebenarnya menjadi pelayan. Jadi maksud saya di Tomang, ya mungkin dengan nama pendeta Bakara juga saya berteman, dengan pendeta-pendeta yang lain juga saya berteman, bahkan dengan pendeta Amang Mengali juga saya berteman, cuma namanya ini nggak tahu siapa saya. Jadi maksud saya di Tomang, kebanggaan saya melihat pelayan HKI itu maunya jangan jadi sulit. Kenapa saya bilang itu? Sesuailah amat apa yang dikatakan di medsos itu, kata-kata itu, karena itu kata-kata Alkitab semua. Tapi kenyataannya di lapangan, contohnya saya ikut melayani sekolah minggu, saya ikut melayani PTR. Ketika datang pendeta Jeffrey Amang, kami di sini mengajar sekolah minggu termasuk Inang Boris Subur yang Amang itu tidur kok di sana. Saya bilang, Amang kalau hari Minggu ikut Amang. Enggak juga. Sampai ke Natal tidak juga. PTR pun cuma sekali dia ikut. Seterusnya tidak. Dan saya lihat Amang kami selalu tercela melalui medsos, itu akibat dari medsosnya Amang pendeta Jeffrey Samosin. Jadi permintaan saya Amang, begitu banyak pergumulan terkhusus kami Amang, mungkin ada beberapa pendeta yang mengetahui bagaimana sampai kami kehilangan satu anak kami di tahun ini, ya mungkin keberatan pergumulan yang kami hadapi itu maunya janganlah sampai seberat memikul salib, cukuplah memikul salib itu kami yang berat Amang. Jangan memikul salib kami, memikul ketidakbenaran ini kami Amang. Ketidakbenaran ini banyak yang terjadi di HKI, terkhusus di HKI Besok Jambi. Saya sendiri yang sudah banyak disedirkan dari pendeta Amang Sitohak. Memang pernah dibilangnya di sini Amang asli itu. Iko sampai keos HKI, nggak tahu saya Amang apa itu. Entah apa punya nggak tahu saya Amang. Itu mungkin kita kembalikan ke belakang. Haleluya. Modal haleluya artinya itu penerangan dari Amang Sitohak. Maksud saya di situ saya juga ikut menjadi panitia di PBIW saat ini. Begitu saya lihat nama Amang Sitohak di situ selaku ketua umum, sakit Amang saya. Membawakan nama siapa Amang ini? Membawakan nama siapa? Gereja mana? HKI mana? Sementara SK pemecatan juga saya lihat. Bahkan itu sudah banyak saya di pendeta yang lain. Jadi maksud saya itu Amang, kalau bisa menyesuaikan apa yang dikatakan itu dengan apa yang difirmankan melalui khotbahnya, maunya integritas yang terjadi di lapangan. Kami hanya memohon Amang, HKI penerangan yang di sini sudah ada darah kami. Bahkan dari kayu yang besar sudah kami tebang di sini. Jadi mohon Amang itulah sampaikan orang Amang ke sana, dan kami mohon jangan yang ada ini jadi bertambah, jangan berkurang. Maunya kami yang kita bicarakan itu lagi sampai ke Amang pendeta. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti Aram berbeda setelah itu. Silakan.
mencari alam barajo kita tahu saya nak kira warna sari lah itu ya anu terbana nak kira rupanya informasi yang kamu nak jadi anak nasi pula deh mulai nanti mah dibata mulai mah di guru-guru majelis jemaat perhalado tentang Rasulullah termasuk nak kira saya sebelumnya atas terselenggaranya para petata di Bagasan Tikion dan apa yang telah menjadi pembicaraan kita tadi telah ditegaskan kembali apa yang menjadi keputusan itu juga nanti yang akan kami sampaikan kepada pucuk pimpinan. Sebelumnya kami ingatkan kembali siang PKTU sebelumnya bahwa kami akan mengingat bukanlah pengambil keputusan, tetapi kami menyampaikan atas apa yang kita bicarakan pada saat ini ke pucuk pimpinan dengan harapan bisa terlaksana terrealisasi apa yang kita bicarakan sekarang ini. Kalau ini domang ambil lawan nami ubah negara rohani tu tomatongani puriaton. Masalah magwani di mata mari dihite apa paku basyota di tomatongani puriaton nate. Jala di pasu-pasu hamuna saluna kamanami do inanani do disudia kaya akamuna. Naung di palu memot tuhata tuhamuna saluna lam marmungaran huriat tahakai nanti pengen ini ngai ceritaan hamuna rupanya masa-masa terakhir ini hakai ngadong di Jambion ada berfluktuasi ada dinamika nate alai katanya pema tuhata asalam kuringgana saluna te ima sudah nami akamanami do tinanami tu hamuna saluna jalan mulai ada mari baca hamuna di kami di Bagasan Tikion mulai tu tanah hura di hamil yang kena dibakar jauh nanya rupani tujuan nanya rupani ada maka solusi yang terbaik yang kita sepakati deh. Jadi semua lima kami nanya deh harus mari kita saluna jolo oh mama aku lama oh iya mau lihat sama pada saat jawab jadi masyarakat masyarakat mau lihat mana di badan dia langsung melihat menurut kondisi tadi teman-teman juga seperti itu. Dia harus menolong lalu mengerigati hal-hal yang terjadi lalu pokok suara dalam mengakan atau berikut dengan alena semuanya memang di antara kami nama baik usulan doa penjelasan kronologis doa kepada dalam bahasa Indonesia secara doa mama kepada kami lahu mananino orang doa mumpai nutor rupanino dari buang lapani rupan orang kami kaya dibalas pertikir daun disebutna sarupang mengibu lapani pemurukul kami asal dia namanya kedebatangan itu baru paling gak terjata dalam ruputi asal gaya matupat belakang jadi menurut salah kata kami mana kerja kami nak kita kaston kami mengakuan itu hanya mungkin sebagian antara cara ngomong ataupun emosional nau masih kok kami nak kita tahu nau nak perlu diusul pas semuanya memang melihat dari kamu melihat dari kamu belakang menyangkut soal kalau nanti dengan dulu yang kamata kalau nyata kadang-kadang menyangkut soal uang kan di dalam ini itu artinya pas yang mau menahan baik sangat serius kan ini main asal bukan menahan itu kan pusat kan ini main udah bikin juga pilih artinya menurut serius sesuatu kehamin nomor satu ormen kami akan diskusi juga kan doang Johanni yang bersangkutan atau kan itu bahkan mulai di jualan yang kita kohab masuk dia kan namanya ini penyelamatan semua mulai saya kalau ias saksakan itu kan saya dari luar muna di sini saya buat nasi kemungkinan besar dihamuni kan ya kan anggap kadongan hindi biasa kan saya ini lalu kebenaran lalu kalau kan belum isi, lain wahamin memang banyak tahun inilah. Salah satu belum tahu ini kan cuma mula laki yang sudah mulai dua tahun namun laki kami sudah awal laki nggak bukan mau jawab nih. Kalau yang dong di
muncul kamu na soalnya. Kami kan takut bodohan na soalnya. Proses na kami. Kalau keluar kita melakukan besok ke hari, ya. Amang simple kita. Besok pagi dia jam 6 akan pulang. Kami sedang masuk ke kita mengalir masih di sini. Dan baik. Nah, silakan. Lanjut ke rumah. Kami sudah memberikan kuasa kepada tim mediasi yang diberikan oleh pimpinan pusat. Kan ya, soal menang ikon tanggung jawab Anda sih, tapi senario pe menang masuk ke banyak main dari Mei. Naruh aku, kalau berjanji dong, oknum lah bersangkutan kami akan antar itu ke kantor pusat. Kalau benar, silakan, tidak menjadi masyarakat. Gitu. Gimana aku? Jadi sudah paham ya? Nanti komunikasi terus ya. Kalau sudah siap, gimana kita ketemunya? Kalau di oke. Jali kudus turun hamu natalian kusi. Jadi baik kata hamuan berkursi rumah. Iya. Kudus doroha. Jadi mulai sudah kudus doroha. Nanti mulai. Jadi itu mari apa kami nanti. Kemarin jadi kita juga di nomor 40. Lasbima rohamuna nanti gorohai. Puji-pujian mardongan mulai tema sebab kami tu kali Tuhan. Ainunga diramoti kami dina patupa karapota. Radohot amanami do inanami kuriam hakai keneranganon. Ali Yesus Kristus nasangat jala badia. Nunga tunggu parsawihun kami. Damini roha do sonami roha. Dina bui hupatu kami karapota. Takas dos yang pamotuan sudi na pinikiran ni amanami do kinanami na pinatol has nasida Tuhan pasal kami karupan mula badiri tukodo Tuhan na pasauto somudia lomo ni roham danda rohanami kumlomo ni roham do nasao di tunga-tungan kuriamo alani Tuhan jatuh banganani Dumani mana sida, dumani kapamulan kuriam, lamang mula di kuriam, nang salubuk na karosin kuriam. Ali Tuhan, nang diaka ulaw na sida di, pasu-pasu Tuhan, arogon pangumuan may kuna sida, gabiadong pakyaw na sida, di bagas na sida, jala tabalas miroga na sida, ala di pasu-pasu na sida, nang diaka yanakon na sida di Tuhan, Masa kami terdepan menabagi Dongani jala rajari nasida Sibuan tua nasida
tu toma-toma ni keluarga torasnya sida. Alani Tuhan, leon habis syukur, leon habis tarang. Di bagasan ulas nirohana sida. Lija huba manaminang di bagasan tikion. Mangidu-mangilih kami terukan munagadiai. Asa totong jiu padami dosonang niroha. Di toma-toma ni kuriang. Sianido tarulina sida. Margiti pasu-pasu silahonon mutuna sida. Los di bagasan tikion ada Tuhan. Dia akan kurang pakati unami. Di dosa na ulahani sesama oleh Tuhan. Nang dinamardong sirang Tuhan. Madapoton aka inganan nami dungani seramo diani. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot bolong ni rohani di mata ama. Dohot para soran itu di korbahian madongan kita saluna. Amin. Oras marita saluna salum. Mangkobang maju kita lah.